kita itu butuh akselerasi sebenarnya dalam penanganan COVID ini, bencana ini. Karena tanpa akselerasi, karena virus itu lebih cepat berjalannya. Siapa cepat ya, mana yang lebih cepat, virus atau penanganan dari pihak kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Komarudinet dalam episode Semangat Ramadan. Oke, langsung saja. Timeline yang akan saya angkat kali ini adalah larangan mudik menjadi dilema kaum urban. Kita semua tahu bahwa larangan mudik telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 2020. Untuk angkutan darat sendiri berlaku hingga 31 Mei 2020. Artinya setelah lebaran. Nah, regulasi ini bisa diperpanjang atau tidak tergantung dari perkembangan virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Semua elemen masyarakat yang ada di perkotaan dan terkonfirmasi zona merah seperti Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor dilarang untuk mudik tahun ini atau bermigrasi sementara waktu guna mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas atau memutus mata rantai virus COVID-19. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menuai pro dan kontra. Nah, ini sudah menjadi hal yang lumrah. Kali ini telah hadir bersama saya Kang Udin Khairuddin. Beliau sebagai peneliti LP3S, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan dan Ekonomi Sosial. Dan beliau juga mantan aktivis Ciputat. Oke, Kang Udin, kumaha Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah Kang, sehat. Semoga sehat selalu ya, terhindar dari virus corona. Amin. Kang, bagaimana nih Kang terkait dengan larangan mudik menjadi dilema kaum urban? Artinya masyarakat perantau yang ada di perkotaan yang memang terkonfirmasi zona merah. Ini saya ada pertanyaan Kang. Setuju tidakkah terkait dengan kebijakan ini mengingat bahwa masyarakat perantau yang ada di Jabodetabek khususnya yang tidak bisa mudik padahal mereka sudah tidak ada pekerjaan atau bahkan yang usaha dagangnya sepi sehingga tidak bisa beroperasi. Bagaimana menurut pandangan Kang Udin sendiri seperti itu? Nah, ini menarik sekali Kang Acep ya. Ya. Jadi ya larangan mudik ini memiliki dua sisi mata pisau kalau menurut saya ya. Jadi di satu sisi ini khususnya untuk para pemudik ya. Di satu sisi si pemudik itu dia kalau nggak pulang di Jakarta siapa yang akan membayar kontrakan, siapa yang akan memberi makan dan lain-lain. Nah, untuk ke kampung sendiri juga sama. Ketika dia pulang ke kampung, apakah dia yakin pulang itu tidak membawa oleh-oleh yang lain seperti virus dan lain-lain maksudnya. Nah, selain itu juga, nah ini mungkin tantangan buat pemerintah sendiri kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya ketika ada larangan mudik itu, apakah benar-benar para perantau ini sudah didata dengan baik oleh pemerintah setempat? Nah, baik pemerintah di daerahnya, di daerahnya sendiri, daerah tujuan mudik, ataupun di daerah tempat dia mencari nafkah. Karena setahu saya itu pendataan itu hanya berlaku untuk penduduk pribumi yang memiliki KTP setempat dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan pendatang perantau itu sendiri? Nah, saya kira ini perlu agak lebih komprehensif ya, atau lebih dari tataran pemerintah sendiri agak lebih jeli ya untuk pendatang sendiri. Yang saya baca beberapa berita bahwa pendataan itu bahkan ada yang menggunakan data bukan data tahun saat ini gitu, mungkin data Susenas tahun-tahun sebelumnya. Itu dia yang menjadi permasalahan Kang. Ya, itu dia yang menjadi permasalahan kaum urban atau kaum perantau yang ada di perkotaan yang memang dia mata pencahariannya sudah tidak ada dikarenakan kondisi-kondisi saat ini yang sedang musim paceklik.
seharusnya kaum-kaum urban atau yang mereka berada di Jabodetabek dan berKTP daerah harusnya salah satu harus fokus pemerintah terhadap hal tersebut karena itu menjadi satu permasalahan dan terutama ojol. Ojol itu kan tidak semuanya kaum pribumi yang ada di sini, tapi mereka adalah masyarakat perantau. Nah, seperti itu, Kang. Jadi ini tuh menurut saya itu kondisi saat ini tuh udah masuk ke dalam kondisi yang krisis multidimensi menurut saya ya. Nah, selain dari sisi ekonomi juga kan para perantau saat ini saya mendengar banyak berita mengatakan Ya. bahwa ada pencurian beras lah, ada yang mati kelaparan lah. Ini hal-hal yang terjadi beberapa minggu ke belakang ya. Dan itu juga wah ini cukup mengerikan sekali ya dengan kalau saya lihat pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan baik di ekonomi Iya. ataupun di bidang yang kebencanaannya. Namun hal ini kan harus cepat ya. Baik dari sisi masyarakat ini kita itu butuh akselerasi sebenarnya dalam penanganan COVID ini, bencana ini. Karena tanpa akselerasi karena virus itu lebih cepat berjalannya. Siapa cepat ya, mana yang lebih cepat, virus atau penanganan dari pihak kita sendiri. Nah, secara ini ya bahwa untuk mengalahkan virus ini ketika kita menyatakan perang melawan virus berarti kita harus cepat dengan virus, terus lebih tepat harus lakukan baik dari sisi pemerintah ataupun masyarakat. Nah, ada hal yang menarik lagi ketika dalam larangan mudik untuk para perantau ini. Para perantau ini ya bukan hanya menjadi beban ibu kota atau beban daerah. Menurut saya para perantau ini harus digarisbawahi bahwa mereka itu adalah pejuang pembangunan, pejuang pertumbuhan ekonomi. Di mana ketika perantau itu masuk ke wilayah ibu kota, dia akan pulang ke kampung. Ketika dia pulang ke kampung itu dia tidak membawa tangan kosong. Anggap satu orang itu membawa uang sekitar 2 juta rupiah ke kampung. Benar. Dan itu akan menimbulkan perputaran uang di daerah. Contoh gini, contoh Kabupaten Kuningan ya, rumahnya Kang Acep di Kabupaten Kuningan. Itu ada armada mungkin bisa disebut Turagung dan lain-lain lah bisnya. Nah, dalam satu armada itu, iya, dalam satu armada itu kapasitasnya sekitar 50 orang, kurang lebih 50 orang. Anggap sehari itu satu bis mengangkut 20 penumpang. Nah, si 20 penumpang ini nah 20 armada, satu armada 20 orang. Anggap ada 50 armada. Ada 100 sekitar 1.000 orang. Kalau ada 50. Nah, kalau satu orang membawa 2 juta, berapa tuh jumlah uang yang masuk ke setiap hari? Ada sekitar mungkin 2 miliar lebih yang masuk. Udah lebih itu kan. Udah lebih. Itu sehari perputaran uang. Bukan uang yang sedikit yang berputar. Artinya di sini ada pergerakan ekonomi yang berjalan dari masyarakat perantau yang ke kampung halamannya sendiri gitu ya. Iya. Nah, dalam posisi hal ini begini Kang, di lain sisi memang kebijakan ini efektif ya Kang, guna mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Intinya itu karena para pakar medis dan pemerintah sepakat bahwa virus tersebut tertular ketika ada kontak fisik atau ada sentuhan lah ya. Sehingga masyarakat untuk mudik dikhawatirkan banyak sentuhan dan kontak fisik karena yang namanya orang dari kota ke kampung ketika bertemu dengan orang kampung pasti pelukan atau salaman itu kan menjadi hal yang lumrah gitu ya Kang. Nah, di lain sisi juga dalam kondisi COVID-19 ini terutama Jakarta dan Jabodetabek sudah diberlakukan PSBB sehingga pergerakan ekonomi orang yang dagang, kantor, yang kerja itu dibatasi. Nah, pertumbuhan ekonomi tidak muncul di situ sehingga orang-orang kesulitan, sudah sulit mencari nafkah, terutama ojol dilarang bawa penumpang, itu kan menjadi satu problem gitu ya Kang. Di lain sisi juga kita ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, LP3S sendiri ada tidak sih Kang penelitian terkait dengan hal ini? Kan kita tidak karena kayak masalah dampak kesehatan segala ya.
Mungkin saya secara secara pribadi ya, pertumbuhan ekonomi pasti akan terganggu. Pertumbuhan ekonomi pasti akan terganggu walaupun stimulus ekonomi sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun lagi-lagi titik tekannya ya kita lihat sasarannya. Kalau saya dari sisi ekonomi ya, secara sederhana, saya tidak bicara masalah paket kebijakan dan lain-lain, paket Ya, kebijakan tapi ini hasil dampak kan, dampaknya. pertumbuhan yang bertangguh. Nah, saya akan melihat yang sederhana aja ketika eh, ekonomi, ekonomi akan terganggu, sangat terganggu di ekonomi. Ekonomi akan sangat terganggu, tapi tidak akan melihat secara makro ya, Iya, stimulus secara makro. Kita lihat kita lihat eh, gambaran kehidupan kita sekarang aja seperti yang Kang Aceh bilang bahwa bagaimana ojek dia tidak bisa beroperasi dan lain-lain. Nah, iya. itu pertama. Itu kedua, kita melihat yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah perputaran uang, saya cash flow. Hmm, Bagaimana uang itu beredar di masyarakat. Kita akan melihat ketika ada peredaran uang masyarakat, maka UMKM itu akan tumbuh, menurut saya akan tetap bergerak. Nah, yang jadi benar. kendala saat ini adalah kurangnya perputaran uang di masyarakat. Saya tanya di beberapa mungkin nggak hanya kasus datang saya. Saya lihat ke beberapa kampung, ke beberapa pedagang teman, bagaimana kondisi jualan saya. Wah, gimana ya, orang yang dari Jakarta nggak pulang kampung, terus yang di kampung juga pendapatan uang nggak ada. Itu yang di Iya, daerah. Di Jakarta sama. Teman saya yang di Jakarta itu, gimana saya katanya jualan ini nggak ada orang yang beli, orang pada keluar. Dan kebanyakan orang jualan mungkin banyak yang jualan online. ya, Jadi perputaran uang itu untuk sektor informal ya, hmm, teman-teman kita yang dan lain-lain itu, ya mereka terkendala di situ. Nah, itu yang menurut saya menjadi kendala, salah satu kendala. Seperti keluarga saya, keluarga pedagang juga, pedagang ya. banyak yang jualan memaksa pulang saya. Jadi ini kontrakan toko siapa bayarin? Terus ini saya makan siapa? Sementara beli nggak ada. Di Nah, situ itu kan menjadi dilema ya. membuat ya. Sementara pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, Hmm. pertama yang Pak RT sendiri kan mendata priminya terlebih dahulu sebelum pendatang. Nah, Nah, pertanyaan saya seperti kita ini, kan Kang. Punten, eh, apakah pemerintah sendiri memang konsen dalam pendanaan untuk penanganan virus COVID-19 dan dampak dari ekonominya? Nah, mengingat Kang Udin mungkin tahu gitu ya, pendanaan terkait dengan penanganan virus COVID-19 sendiri. Karena begini Kang, pendanaan. ada kasus sembako terutama di Jawa Barat ya, karena kan saya juga warga Jawa Barat. Tidak semua masyarakat, bahkan hanya sebagian persen saja yang dapatnya gitu. Iya, betul. Ah, ya, kalau kita tepat atau tidak tepat sasarannya itu agak relatif ya, karena Iya. anggaran yang dikucurkan pemerintah itu sekitar 400 triliun lebih lah Wih, yang besar dikucurkan. juga ya. Besar. Terus dengan beberapa kebijakan pemerintah, lagi-lagi untuk penggunaan dana desa bisa dialihkan untuk dana penanganan COVID itu dahulu karena itu. Cuman kan lagi-lagi birokrasi dalam situasi seperti ini birokrasi yang terlalu panjang gitu. Hmm, Terjadinya birokrasi dalam kondisi seperti ini saya tidak baik. Nah, penanganan akan semakin lambat, semakin panjang birokrasi maka harus penanganannya itu kan semakin lama. iya. Sementara kita sedang melawan waktu dengan kecepatan penyebaran virus itu. Nah, jadi kita poinnya adalah kita akan mengambil untung di depan atau akan mengambil untung di belakang. Jadi Mm-mm. mengambil untung di depan itu begini, semaksimal mungkin kita Suaranya putus, Kang. upayakan saat ini akan datang. Sorry, sorry, suaranya putus-putus, Kang. Oh gitu. Iya, Sinyal kayaknya ini. oke, mungkin ini ada gangguan sedikit. Oke, oke. Sok lanjut, Kang. Gimana, udah jelas belum? Udah jelas, udah jelas. Oke. Jadi begini. Jadi ini satu lagi poin yang harus digarisbawahi, kita akan mengambil untung sekarang atau diuntung kemudian, yaitu Mm-mm. dengan kita maksimal mungkin mengeluarkan uang atau Iya, mengeluarkan kebijakan yang mungkin saat ini
sulit itu untuk menekan dampak yang lebih besar yang akan datang, yang mungkin kalau diuangkan dampak negatif itu akan jauh lebih besar daripada uang yang dikeluarkan saat ini. Iya. Itu semua semua pemerintah, menurut saya semua baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, kalau menurut kacamata ekonomi ya bisa jadi seperti itu sebenarnya. Daripada kita akan rugi besar, mendingan kita mengeluarkan uang sedikit yang saran tapi tepat sasaran. Ketika uang yang besar dikeluarkan sekarang enggak tepat sasaran, itu akan lebih berbahaya lagi. Kita akan rugi di depan dan rugi di belakang. Itu yang sangat mengerikan. Dan lagi-lagi terkait bansos ya, saya juga nanya beberapa kerabat di kampung, nanya ada bansos nggak? Ada bansos nih, ya terkait COVID. Nah, didatalah banyak ratusan warga tuh, jadi kakaknya atau KTP dingin. Tapi pas pencairan itu nggak sampai, mungkin puluhan orang yang dapat dari ratusan itu. Nah, ini sendiri juga, nah, ini juga menimbulkan konflik sosial menurut saya ya. Konflik sosial seperti apa? Jadi contoh keluarga saya, keluarga saya dapat. Ketika keluarga saya dapat, tetangga saya nggak dapat. Hanya keluarga si A saja ini yang dapat, kita nggak dapat. Katanya. Ini berarti dipilih ini apa? Yang menyebabkan konflik sosial itu. Nah, malah di masyarakat jadinya ini konflik. Jadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Wah, aparat desa, aparat setempat. Nah, termasuk ketua RT juga kan anak. Nantinya ketika ada ketidakpercayaan ini bukan masalah, ini masalah psikologis. Jadi ketika saya nggak percaya nih sama apa desa, sama ketua RT. Ketika RT atau kepala desa melakukan himbauan supaya masyarakat jangan dulu melakukan sepertinya ibadah di rumah, ibadah musola, jangan dulu melakukan kumpul-kumpul massa, itu nggak akan diabaikan oleh massa karena si RT katanya aparat desa kemarin aja kerjanya paling aja pilih kasih ngomong kayak gini. Nah, ini juga kebijakan seperti ini akan berdampak. Masyarakat itu akan menyaksikan kebijakan dikeluarkan oleh aparat sendiri. Benar. Seperti ini Kang, punten. Kok saya disela. Khawatirnya adalah mungkin tidak jika memang virus COVID-19 ini berkepanjangan larut sehingga akan menyebabkan krisis moneter di negeri kita seperti yang sudah lalu-lalu tahun 98. Menurut Kang Udin gimana analisanya? Mungkin tidak seperti itu.